Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK ITE Banu Abdurrahman. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial mengenai masih di soal nomor 1 ya, tapi yang level medium. Yang kemarin kan level mudah gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya ingin ngasih tahu atau apa sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan basic configuration. Ini juga nanti akan berfungsi untuk di rumah teman-teman, mungkin saat nanti di kantor ataupun saat teman-teman kerja di perusahaan, teman-teman memang menjadi seorang teknisi jaringan dan yang seterusnya gitu ya. Jadi bisa membuat jadi sebelum kita melakukan pembuatan topologi, biasanya kan kita menentukan penggunaan IP dulu ya. Itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai itu, hal dasar apa yang harus kita lakukan saat ingin membangun sebuah jaringan atau instalasi jaringan komputer gitu. Oke. Tapi jika nanti durasinya panjang, kemungkinan video ini akan terpisah ya, jadi akan menjadi video yang baru lagi. Seperti itu. Kita buka Word ya, mana Word. Oke, jadi seperti ini. Kita bayangkan sekarang kita akan menginstalasi jaringan sebuah sekolah. Nah, parameter apa yang harus kita tentukan, yaitu yang pertama jumlah warga sekolah. Nah, teman-teman tahu ya, warga sekolah itu mungkin akan ada 3. Yang pertama siswi, terus ada guru atau pegawai ataupun staff, dan terakhir mungkin ada tamu yang berkunjung ke sekolah kita. Oke, dari sini kita bisa menentukan nih, bisa melihat juga berapa sih siswa dan siswinya. Kalau di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Iman itu atau SMK ITE Banu Abdurrahman ini semuanya sekitar 350. Terus guru atau pegawai stafnya ada 45, dan tamu mungkin kalau setiap hari ya 10, seperti itu. Ini baru orang-orangnya. Parameter kedua yang harus kita lihat juga yaitu mengenai ruangan atau gedungnya. Di sini ada gedungnya 2 tempat, walaupun tidak terpisah, tapi ada 2 gedung ya. Selanjutnya parameter selanjutnya kita harus melihat komputer atau perangkat-perangkat yang ada di seluruh kantor atau sekolah ini. Kita bisa mengelis seperti ini. Ruang lab ada 2, terus total isinya ada sekitar 80. Terus ruang kantor ada 4, total isi ada 20, walaupun ini dalam artian tersebar di beberapa ruangan ya, ada di ruangan A, B, C, dan D, enggak per ruangan 20 ya, enggak. Jadi ini jadi secara enggak langsung setiap harinya bisa jadi akan ada perangkat komputer yang online atau menggunakan internet itu berjumlah 100. Kita tulis di bawah jumlah perangkat komputer 100 unit ya, ada 100 unit. Terus parameter ketiga gawai. Nah, apa itu gawai atau gadget tulisannya kayak mana ya?
Nah kayak gini aja deh, gadget atau HP atau laptop ya. Nah untuk siswa atau siswi yang SMK kan boleh membawa HP, tapi di beberapa mata pelajaran HP itu harus dikumpul dulu, setelah itu boleh. Jadi pasti menggunakan internet untuk mencari mata pelajaran, mencari bahan mata pelajaran dan seterusnya ya. Kita anggap aja 300 siswa atau 300 HP, yaitu laptop siswa mungkin nggak semuanya punya laptop ya, tapi kita anggap aja 100, ada 100 yang punya laptop. Setelah itu HP guru atau staff atau pegawai, ada kan di atas pegawainya ada 45 ya, harusnya punya semua gitu. Terus laptop guru atau staff atau pegawai. Nah ini kemungkinan nggak semuanya setiap hari itu bawa, ada juga yang enggak, berarti kita bilang aja 30 ya. Dari sini kita sudah bisa melihat atau membaca perkiraan setiap hari itu akan ada berapa user atau klien yang menggunakan internet. Nah jadi disimpulkan yang akan menggunakan internet, karena kita basisnya bukan menghitung berdasarkan user atau yang menggunakan ya, karena kalau kita hitung itu berarti kan cuma ini di atas ini cuma berapa ini, sekitar 410-an orang ya kan. Tapi kita perlu ingat di sini kita melihat alatnya. Guru bisa jadi punya 2 alat, punya 3 alat. Ada beberapa guru yang bawa 2 HP, 1 laptop, berarti kan dia punya 3. Secara nggak langsung dia kebaca menjadi 3 user, karena setiap laptop itu kan membutuhkan IP address-nya sendiri-sendiri. Nggak bisa tuh 2 laptop IP address-nya sama, itu nggak akan bisa, itu malah terjadi konflik gitu. Belum ada komputer yang nyala di lab, nah, siswa ada praktek gitu kan, belum lagi siswa di lab itu kan pakai HP juga, ada juga yang pakai laptop. Nah, jadi kan akan banyak peralatan yang connect ke jaringan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan jumlah totalnya ini, belum lagi tamu yang datang ya. Kalau kita coba kita hitung dulu untuk perangkat yang lab, kantor, dan perangkat komputer, itu kan berarti 100. Nah untuk 100, terus untuk HP, laptop, HP guru sama HP laptop siswa guru itu berarti 475 ya. Nah yang akan menggunakan internet adalah 100, itu 100 ini komputer lab semuanya, terus ada 400 HP, laptop, guru dan lain-lain, ditambah tamu, jadi sama dengan kita membutuhkan kurang lebih 600 IP address yang akan digunakan ya kan. Berarti minimal kalau seperti ini IP yang harus kita sediakan 1000-an ya, menyediakan IP 1000. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat kita harus menggunakan IP kelas berapa, A, B ataupun C. Terus untuk Ether 2 atau router bot yang pertama itu IP-nya harus berapa. Dari sini kan kita bisa menentukan. Jadi kalau kita udah menentukan penggunaan untuk 1000 user, ya apa nih IP yang harus kita tentukan. Nah, saya punya website yang bisa teman-teman kunjungi untuk menghitung kalau kita pilih IP 192.168. Contoh nih, kita pilih IP yang ini 192.168.1.1 Ether 24. Nah, pasti teman-teman
mengira-ngira ini bakal banyak, bisa menampung beratus-ratus user atau beribu user. Sebenarnya enggak, kita buka websitenya dulu ya. Nah ini websitenya, kita bisa searching di Google itu kalkulator EP. Nah ini langsung di atas teman-teman klik kalkulator net ya. Nah ini diklik. Loh, kalkulator IP address, oh kita tambah ya. Yang ini kita klik lagi. Nah ini langsung muncul ya. Oke, dari sini tadi kita mencoba yang ini ya, 192. Kan teman-teman kalau setting di Mikrotik itu kan pasti coba kita buka Winbox ya, mana Winbox saya. Oke, bentar pas. Ya di IP address ya nih, kan jaringan lokal itu kan menggunakan Ether 2. Ether 2 ini saat teman-teman input kan pasti menuliskan Ether 24. Nah ini kan teman-teman tuliskan tuh, ini maksudnya apa sih? Nah kita kembali lagi ke website. Karena IP 192 itu berada di kelas C, kita pilih kelas C. Selanjutnya kita tuliskan tadi 192.168.1.1. Nah ethernya mana? Ini ether 24 ya, kita calculate, klik calculate. Nah, untuk IP yang barusan kita pilih 192.168.1.1 dengan ether 24 ini, itu hanya bisa mengakumulasi user sebanyak 254 user. Sangat jauh sekali dari yang kita inginkan, padahal kita menginginkan 1000 user ya kan. Nah terus IP berapa nih yang harus kita pilih ya, kita cek saja di sini. Karena di sini paling besar itu 24. Mungkin teman-teman akan berpikir karena ada tuh Ether 32 paling besar. Kita cek ya Ether 32, calculate. Dia hanya 0 atau 1 gitu ya. Jadi semakin besar Ethernya itu akan semakin kecil jumlah usernya gitu ya. Dan ini mentok di 24, berarti mau tidak mau kita harus menggunakan IP address kelas B. Nah IP address kelas B itu biasanya dimulai dengan 172, yaitu ini 172.1.1.1. Nah, coba kita klik ini ya. Kalau kita pindah ke Ether B, dia akan nambah tuh, Ethernya akan nambah, ada 23, 22, 21, 10, 9. Nah kita coba langsung yang Ether 16 ya. Jadi nanti saat teman-teman menggunakan kelas B, di bagian IP address ini Ether 2 nya atau lokal, untuk ke lokal atau ke jaringan lokal itu diisi 172 dan seterusnya. Ethernya jangan 24. Coba kita kemana tadi, website. Kalau Ethernya kita pilih tetap 24, apa yang terjadi? Tetap 254 user. Nah, tapi kalau kita pilih Ethernya 16, calculate, wow banyak sekali ya teman-teman. Nah, jadi untuk IP 172.1.1.1 dengan Ether 16 atau subnetnya 16, itu bisa mengakomodir user atau klien 65.000 user gitu. Sangat banyak sekali, dan yang kita butuhkan kan cuma 1000 ya. Kalau sebenarnya kita bisa aja menggunakan Ether 16 dengan IP ini, cuma kan terlalu banyak ya, takutnya malah nanti jaringan kita nggak stabil dan seterusnya. Nah kita coba pilih di angka 21 berapa nih, oh 2000. Nah ini kita bisa menggunakan Ether ini, Ether 21 yaitu 2000. Atau kalau kita pengen paskan 1000 ya kita naikkan ke Ether 22 ya, ini 1000 pas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk memilih IP mana yang mau kita masukkan. Jadi saat kita merancang sebuah jaringan, kita harus melihat parameter-parameter ini. Pertama parameter yang akan digunakan tuh berapa orang, terus skema gedungnya tuh kayak apa,
terus gawe atau HP atau laptop atau komputer yang ada di situ tuh ada berapa gitu. Jadi dari situ kita bisa menentukan gedung instalasi di jaringan sekolah tersebut membutuhkan alokasi IP berapa jumlahnya gitu. Kalau semakin besar ya akan semakin besar gitu ya. Tuh. Selanjutnya setelah kita menentukan jumlah IP ya perancangan topologi ya. Teman-teman sudah tahu ya perancangan topologi, bentuk topologi ada tree, bus dan lain-lain. Itu nanti mungkin akan di video selanjutnya gitu ya kalau saya sempat. Itu mungkin sedikit pengetahuan mengenai hal dasar yang harus diketahui sebelum mengkonfigurasi mikrotik ya kan. Dari sini kita bisa tahu nih, kalau usernya cuma 200-an nggak nyampe ya sudah kita pakai yang biasa yang ini saja. Tapi jika usernya lebih dari 200-an ya terus di bawah 1000 ya sudah kita harus mencari IP mana yang tepat untuk mengalokasi seluruh user tersebut. Itu baru kita masukkan ke settingan di mikrotiknya seperti itu. Jadi di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan mengenai ini. Nah, kenapa di sini ada IP bentuknya berbeda? Ini 10.1, ini 172.16, ini 192.168. Nah, sebenarnya ini mempresentasikan dari masing-masing kelas. Yang 10.1 ini kelas A, yang 172 ini kelas B, yang 192 ini kelas C. Tapi kenapa semuanya Ether 24? Ya karena mungkin untuk di jaringan ini hanya akan ada 200 klien atau user yang connect gitu, makanya menggunakan Ether 24. Tapi kedepannya jika di jaringan Ether 5 ini akan berjuta-juta yang connect ya sudah, Ethernya paling belakang ini tinggal dirubah menjadi Ether berapa. Oke, kita coba kembali lagi ke website ya. Berapa sih paling banyak IP dalam satu rank itu kan. Kita coba yang tadi 10.1.1.1. Ini kan kelas A ya, kita pilih kelas A. Nah dia langsung muncul lagi nih, ada 8, 9. Nah kita pilih 8, calculate. Nah dengan IP 10.1.1.1 dengan Ether 8 atau subnet 8 dia bisa mengakomodir 777.000 user atau klien. Terus fun fact, nah kita cek ya, pengguna IndiHome pengguna IndiHome 2023 itu baru 10 jutaan. Nah padahal IP-nya bisa sampai segini. Jadi kita bisa berpikir bagaimana cara IndiHome bisa mengasih IP ke seluruh rumah di Indonesia. Jadi kemungkinan mereka menggunakan IP kelas A yang agar bisa mencakup berjuta-juta user gitu ya. Itu hanya sedikit perumpamaan ya. Kemungkinan ya kita nggak tahu sih IndiHome menggunakan IP berapa karena saya sendiri nggak kerja di IndiHome ya. Jadi teman-teman kalau punya punya teman atau punya orang tua atau punya kerabat yang kerja di IndiHome, cobalah tanya-tanya gitu ya. Siapa tahu beneran atau gimana gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman dalam menentukan rank IP privat apa yang mau kita gunakan di settingan mikrotik kita itu. Jadi seperti itu. Jika masih ada kebingungan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Ini sudah 20 menitan. Mungkin saya akhiri dan ini akan menjadi video tersendiri biar teman-teman menambah ilmu juga mengenai bagaimana membaca atau menghitung IP, mengalokasikan IP untuk jaringan kita gitu. Kalau cuma untuk rumahan mah, untuk rumahnya teman-teman sendiri ya pakai IP yang ini mah cukup, karena satu rumah kemungkinan jumlah alat komputer, HP, laptop dan lain-lain ya gak nyampe 100 ya. Kalau mungkin teman-teman nyampe 100 berarti teman-teman punya usaha warnet di rumah gitu atau usaha yang lain gitu kan ya. Itu mungkin itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.